Enggak, kita ngebangun literasi anak. Dia harus paham konsepnya, dia harus bisa menginterpretasikan. Dia kan jadi jangan sampai kayak orang buta megang gajah. SMP kan ya. Kelas 1 SMP tidak bisa membaca. Dengar gak istilah kalau mau didik seorang anak butuh orang sekampung untuk mendidik satu orang anak? Pernah dengar. Itu kan ternyata orang tuanya serba melayani. Maksudnya? Dilayanin semuanya. Oh, si anaknya. Iya, nak, kamu mau makan apa? Suapin. Pakai sepatu dipakein. Minumin gitu aja. Nah, Gitu semua. ya? Jadi dia nggak ngapa-ngapain. Nah, gua termasuk murid yang indigo aja, Ane pernah punya. Itu nih rumah aksara semesta keunggulan ya, Keunggulan metode ACM. nah metode ACM mau mudah menyenangkan tanpa level Tanpa level, tanpa menghafal abjad, tanpa mengeja. Ah, Emang bisa cara belajar tanpa mengeja? Kan babi bu bebo. enggak bisa. Ini kan pengenalan huruf dulu. Kan konsep yang kita kenalin konsep. Jadi ya nah itu literasi itu kan. Literasi itu kan memahami, ya kan, kemudian menginterpretasikan, kemudian mengolah informasi yang diperoleh, ya kan. Bola, bo la. Iya. Sementara kalau anaknya itu belum pernah melihat bola, dia ngerti nggak konsep bola? Iya. Bola, ya maka kita hadirkan bola, bola, bola ini loh bolanya. Bola tuh ini warnanya biru, biru, nih biru nih ini, gitu. Kemudian gimana kalau kata-kata yang anak-anak dia nggak familiar, misalnya kalau di sini aja ya, di sini bebek, bebek, anak langsung mengeja bebek tanpa dia kenal konsep bebek itu kayak gimana. Di sini kan nggak ada bebek, anak nggak pernah ngeliat bebek, nggak tahu bebek itu apa, bebek itu binatang seperti apa, nggak tahu konsepnya. Anak tuh jadi bingung bebek. Dia bisa baca bebek, tapi dia nggak paham bebek itu apa. Berarti dikasih tau bebeknya dulu. Iya. Bebeknya hadirkan ke sini. Ini bebek yang masih hidup, ini pegang bulunya, ini pegang, kita potong sama-sama, kita masak, yuk kita makan. Ini rasanya bebek. Literasi itu sampai sejauh itu. Anak paham, menginterpretasikan, mengolah informasi. Jadi enggak. Tapi dia untuk tahu huruf B, huruf E, huruf B, huruf E, huruf K, itu gimana? Ya tetap nanti ada proses itunya, tapi yang penting proses dia mengeja sebelumnya dia paham konsepnya dulu. Jadi nggak langsung BEB, K, bebek, nggak langsung gitu. Dia bisa baca bebek akan bisa, tapi dia nggak paham konsep bebek itu kayak apa. Oh iya, dia mungkin tahu fungsinya dulu ini apa, tahu ini gunanya apa, tahu ini bisa diapain. Iya. Tapi nanti dengan sendirinya dia akan bisa membacanya. Iya. Literasi enggak, kita ngebangun literasi anak. Dia harus paham konsepnya, dia harus bisa menginterpretasikan. Dia kan jadi jangan sampai kayak orang buta megang gajah. Diraba dong. Diraba. Oh, gajah itu panjang, yang dipegang belalainya, ya kan. Yang satu lagi orang buta, yang satu oh, enggak, gajah itu gede kok kayak pohon kelapa, yang dipegang kakinya. Gajah itu keras. Gajah itu keras kulitnya. Nah iya. Tembok nih tembok. Berarti bicara kan pahamnya dulu ya. harus komprehensif. Iya. Ngejar pahamnya dulu. Paham dong. Paham dari apa yang dia ucapkan. Iya. Nah itu dulu ya. Nah itu. Ya, akhirnya kan nanti keterampilan kayak anak memahami teks yang dibaca, kemudian anak bisa
cakap dalam berbahasa, sampai ujung-ujungnya misalnya keterampilan berkomunikasi, komunikasi efektif. Oh itu literasi itu. Tapi itu kalau yang kayak di sini rumah aksara itu buat anak umur berapa? Semua. Hah? Semua. Itu kalau yang itu tuh ACM itu untuk umur berapa? Semua. Mulai dari anak umur 3 tahun sampai. Emang anak untuk bisa diajarkan membaca dengan baik pada saat umur berapa? Ini waktu yang tepat anak untuk belajar membaca? Nggak ada waktu yang tepat. Hah? Nggak ada waktu yang tepat. Oh, dia sudah terstimulasi dengan baik belum? Kalau usia 8 tahun tapi dia belum terstimulasi dengan baik untuk diajarkan membaca, ya dia belum siap. Tapi anak usia 4 tahun ternyata stimulasinya sudah banyak, sudah bagus, dia sudah siap untuk diajarkan baca. Udah bisa. Berarti semua tergantung kondisi. Tergantung si anak. Kondisi si anak maksudnya gitu. Nggak bisa digeneralkan. Ada yang mungkin siap ketika umur 3 tahun, ada mungkin juga baru siapnya nanti umur 5 tahun. Ada yang begitu. 8 tahun ada juga. 9 tahun ada juga. Iya ada loh. Saya pernah ngobrol. Ini saya nggak tahu bener atau enggak, tapi ada satu SMP negeri di Depok. SMP kayak gitu ya. Kelas 1 SMP tidak bisa membaca. Apa? Dia bukan ABK. Bukan ABK. Jadi si sekolahannya ini baru enggaknya itu 3 hari atau 4 hari masuk belajar gitu. Habis tahun ajaran baru masuk. Oh ini yang viral di medsos itu kan sih? Bisa, tapi itu kayak di daerah deh. Oh iya. Itu di daerah-daerah, tapi modelannya kayak gitu kayaknya. Tapi di Depok ada juga ternyata. Ada. Ini saya ngobrol sama wakilnya malah. Ya Allah. Nggak sengaja itu dari obrolan nggak sengaja. Nah, maksudnya yang jadi pertanyaannya sebetulnya kayak otak saya tuh nggak nyampe kayak anak SMP kelas 1 nggak bisa baca, nggak nyampe. Saya tuh nggak nyampe gitu. Lu kan ngejalanin TK, lu ngejalanin SD. Iya. Di saat SD pun lo akan ujian, lo akan mengerjakan soal setiap hari, lo akan diajarkan untuk diminta untuk membaca. Iya. Gak masuk akal gitu, nggak nyampe di kepala saya. Kok bisa nggak bisa baca gitu ya? Kok dan itu sekolahnya tadinya nggak kayak dulu, sekarang kan masuk SMP nggak ada tes baca kan? Iya, betul. Nggak ada. Pada yang ngisi formulir juga orang tua. Iya. Bukan si anak. Betul. Berkas-berkas semua yang ngisi orang tua, bukan anak. Jadi nggak ketahuan kan sekolah. Nah, si guru ini cerita ketahuannya setelah 3 hari atau 4 hari gitu, saya lupa. Pada saat belajar di kelas setelah PLS, guru yang nerangin anaknya kok bengong-bengong aja ketika disuruh nulis atau ketika disuruh nulis materi di papan tulis atau nulis gitu, kok anaknya bengong-bengong aja. Pas dideketin ditanya, anaknya diem takut. Akhirnya sama gurunya dibawa ke ruang guru, ditanya, ternyata anaknya nggak bisa baca. Nah, saya mau nanya itu kan di hari setelah anak itu ketahuan. Ternyata orang tuanya baru bisa dipanggil itu 2 hari kemudian karena kerja orang tuanya, kata si gitu ya. Jadi yang saya kurang tuh saya belum dapat hasilnya. Belum dapat tahu hasil orang tua ini, si guru ngobrol sama orang tua ini hasilnya apa nih? Saya belum tahu tuh. Karena saya ketemu ke gurunya tuh sebelum untuk ketemu. Jadi misalnya hari ketiga, hari keempatnya saya ketemu, nah si orang tua itu baru bisa datangnya di hari ke-7. Udah dari itu, wah, dia bilang, Bu, tapi saya ini asli, Bu, saya nggak nyampe. Saya mau dihayalin kayak gimana juga nggak nyampe nih otak saya nih. Kok SMP belum bisa baca? Iya. Aneh aja yang viral di medsos itu agak bingung juga. Ini berita beneran gak sih? Iya. Dan ternyata ada juga di Depok. Dan ketika saya ngobrol sama SMP negeri lain, di sekolah dia ada 2. Ya salah. Enggak, saya mikir jeleknya gini ya. Oh, di daerah daerah pelosok itu masih masuk akal buat saya mungkin gitu ya. Tapi untuk sebuah kota metropolitan Depok ini kayaknya itu suatu hal yang tidak mungkin gitu. Ini miris sih, aneh sih. Orang saya aja hampir nggak percaya kayak ini pertanyaan saya sampai saya ngobrol sama gurunya ya.
saya nggak kebayang ibu pasti ngajar anak pakai hati dong. Saya ngomong ke gurunya gitu deh. Iya. Pakai hati. Dia selama 6 tahun minimal dia ketemu 6 guru kelas 1, satu guru wali kelasnya, kelas 2 ya. Minimal dia ketemu 6 guru di luar dari guru-guru mata pelajaran yang lain. Iya. Saya nggak kebayang 6 guru ini gimana cara menggunakan hatinya sama anak. Ketika anaknya tiba satu itu saya gitu. Terus yang kedua adalah orang tua. Iya. Apakah setidak tahu itu? Apakah pura-pura tidak tahu? Atau memang nggak pernah ngobrol sama anaknya? Atau nggak pernah ngobrol sama sekolahannya? Soalnya jujur saya mau cerna kayak gimana juga otak saya nggak nyampe ini. Iya. Terus kalau di medsos itu kan yang rame yang salah guru. Ya kan? Makanya saya nggak berani nyalain guru. Nggak, bukan hanya sekedar mempertanyakan guru, tapi mempertanyakan orang tuanya juga kan sebenarnya itu. Nah iya. Tapi apa ya? Kalau asumsi aneh sih itu anak kurang stimulasi. Makanya tadi kapan anak bisa baca yang tergantung stimulasinya. Nggak ada ukurannya, tergantung stimulasinya. Ternyata ya semua. Pernah dengar gak istilah kalau mau didik seorang anak butuh orang sekampung untuk mendidik satu orang anak? Pernah dengar istilah itu. Ya masa iya mau dijatuhin semua tanggung jawabnya ke guru, mau ke orang tuanya, lah terus kepala sekolahnya, apalagi di SD, masa nggak kelihatan? Emang sebanyak apa sih murid di SD? Iya, jadi makanya. Dia kita kelas 1 ketemu satu guru, kelas 2 ketemu satu guru, terus aku pasti kan satu guru kelas 1 mungkin bahasa jahatnya tuh nih kelas 1 mungkin cuek ya udah. Tapi kan ngomong kelas 2 kelas 3 mau cuek kan. Ya kan perlu dilihat juga itu anak sebenarnya tingkat kemampuannya. Nah, kayak apa? Si ibu itu cerita, ibu guru ini cerita pas saya panggil ke ruang guru. Saya kaget dia membuat pengakuan itu. Saya coba kata dia, saya coba saya ajarin cuma sejam deh. Saya ajarin nih untuk bicara pengenalan huruf dulu dah. Ini A B C D gitu. Ya. Bisa. Orang dia bilang ABK, Beb. Mau ini nggak tahu karena tekanan dari saya, nggak tahu emang nyaman sama saya, tapi ketika saya jabarin huruf di depan dia, pakai buku aja, Beb, pakai buku biasa kok, bukan buku pelajaran membaca. Saya nanya ini huruf A, kamu tahu nggak? Kayak gitu. Ya, dia bisa. Dia mau dan dia bisa ini B A. Ukuran apa? Enggak, maksudnya apa dia keterbelakangan secara kecerdasan? Kan ada tuh macam-macam kayak gitu ya. Nggak kelihatan memang. Aneh juga dulu punya teman kayak begitu. Dia kelihatannya biasa-biasa aja, tapi cara berpikirnya tuh aduh lama banget. Ngejelasin satu hal itu kayaknya kok nggak masuk gitu. Bahasa kerennya lemot gitu. Bahasa jahatnya. Iya, lemot gitu. Ada yang kayak gitu. Aneh sih. Aneh lah, orang kok aja nggak nyampe, otak saya aja yang bukan dunia pendidikan aja nggak nyampe. Iya itu stimulasi, yang pasti stimulasi. Terus asesmennya gimana ya? Asesmen dari guru, terus orang tua juga. Orang tua emang nggak ngelihat rapotnya. Iya. Dia ngambil rapot apa enggak itu orang tua? Makanya aku bilang tadi kan, ini emang orang tuanya nggak ngobrol lagi sama gurunya itu sedang. Kan ini pas ngambil rapot kan ngobrol. Lah iya, dia pasti ngobrol sama sama gurunya. Iya, terus feedback dari guru buat orang tua, ini anak di rumah harus diapain kayak gitu. Iya, biasa ada pesan dari guru ya. Iya. Orang tua, Bu, ini anaknya gini, nanti di rumah dibantuin ini ya, gitu kan. Ini nggak ada. Nah, sebenarnya saya pengen kesana lagi, ke sekolah itu lagi pengen nanya, ini gimana? Soalnya saya kan belum dapat cerita dari si ibu guru itu tentang orang tuanya. Saya penasaran, saya balik lagi. Oh iya, menarik tuh kalau ditelusuri itu. Iya. Ini orang tuanya profesinya apa? Tingkat ekonominya apa? Iya. Tingkat ekonominya, strata sosialnya seperti apa? Oh itu ngaruh banget itu semuanya. Jangan-jangan orang tuanya juga minderan.
Mungkin aja. Asumsi ya. Iya, malah mungkin aja. Iya, mungkin aja. Mungkin aja. Minderan jadi dia nggak berani insecure sendiri, mau ngapa-ngapain takut, mau ngapain nggak enak. Dunia anak diapain ya? Oh, anak saya belum bisa baca, mau cerita sama siapa ya? Iya, dia takut sharing gitu kan. Akhirnya dia diem. Pas nerima rapot, gimana bu anaknya? Anaknya iya. Nah, ini kayak rumah Aksara Semesta itu udah berapa lama? Semenjak pindah ke sini sih. Setahun. Nemuin yang aneh-aneh gak untuk yang hal bisnis itu dulu tuh si ACM, untuk hal ACM? Ada. Ini anak beda nih dari yang lainnya, berarti gue harus gayanya, harus gue cara nge-treatnya tuh beda. Ada yang nemuin gitu? Ada banyak. Enggak sih, kalau di ACM tuh satu ada kemarin tuh ada anak yang memang ya istilahnya tadi ya agak lemah gitu. Oh. Tapi setelah diakses itu kan ternyata orang tuanya serba melayani. Maksudnya? Dilayanin semuanya. Oh, si anaknya. Iya, nak kamu mau makan apa? Suapin. Pakai sepatu dipakein. Minumin gitu. Semua. Jadi dia nggak ngapa-ngapain. Yuk kita baca buku yuk. Enggak, aku males, capek. Bacain aja dong bu. Oh, karena terbiasa begitu. Karena terbiasa. Gitu. Jadi kita mau gimana? Bilang sama orang tuanya, ya orang tuanya, iya soalnya ini anak dapetnya susah, jadi kita eman-eman, gitu istilahnya ya. Iya. Saya sudah berapa tahun menikah, kemudian baru dapat dia ini, jadi sangat kita sayang, semuanya serba dilayani, gitu. Takut anaknya kenapa-napa. Betul. Lah terus ntar kalau gede tuh anak mau jadi apa? Kalau dilayanin semua terus. Gini aja deh. Kebayang gak sih ntar gedenya kayak Gak nemuin kayak gitu tuh? Ada. Itu maksudnya dia jadi susah untuk Aceh kan kayaknya membaca gitu ya? Iya, membaca. Nah, ngaruh untuk saat belajar membacanya? Ngaruh banget. Ngaruh. Jadi apa gimana? Jadi ya padahal stimulasi itu udah semua ya. Stimulasi itu kan mulai dari motorik kasarnya, mulai dari motorik halusnya. Step-stepnya dijalanin. Iya, step-stepnya udah kita jalanin semua dari pra membaca sampai membaca. Belum dia pasca membacanya itu belum. Itu apa lebih keluar rasa malas belajarnya dia atau? Itu salah satu malas belajar. Ya pengennya ya baru sebentar misalnya. Yuk kita coba sekarang kamu sudah harus ini loh latihan menulis gitu ya. Latihan menulis karena kelihatannya ini udah bagus nih di otot-otot tangannya kan kita ngeliat tuh. Itu umur berapa dia? Udah bagus nih berapa ya? Berapa ya? 6 apa 7 gitu. 8 kayaknya dah. Ya, kelas 2 dong. Iya. Sekarang kayaknya kelas 2 sekarang. Ya begitu. Jadi apa yang dia pelajari sekarang nggak usah besok deh, sekarang nih 1 jam kemudian dia lupa. Efeknya begitu. 1 jam kemudian dia lupa. Aku lupa lagi. Itu ngaruh, itu sangat berpengaruh dari tadi yang kayak itu bilang dia terbiasa di layani. Iya. Ngaruh segitunya dia. Iya. Dan orang tuanya ya sama insecure juga. Jadi saya mau ngadu sama siapa nih? Anak saya kayak begini. Tahu sih, anak saya begini saya tahu. Padahal si orang tua itu sadar resiko. Sadar juga. Tapi saya mau ngadu sama siapa ya? Terus caranya gimana yang ngerubah itu? Berarti yang harus dirubah pertama kali adalah orang tuanya dulu dong. Orang tuanya. Gimana ya? Tapi kan sayang ini anak susah dapetnya. Terus gimana maunya? Terus gimana jadi maunya? si orang tuanya bentrok dalam hati sendiri dia bentrok. Karena dia pertama tadi itu dia sadar resikonya, satu lagi ya Allah nih sesuatu yang susah dapat, jadi bentrok dalam hati, bentrok sendiri. Iya udah biarin aja dah dia mah
biarin aja deh, yang penting dia seneng gitu. Iya, seneng aja nggak cukup. Seneng aja nggak cukup, harus ada usaha. Usaha juga bisa kok sambil bersenang-senang. Ya itu yang kayak misalkan pakai baju dipakein gitu kan. Iya, sepatu dipakein gitu. gitu. Kayak gitu. Tadi makan disuapin, minum dipegangin gitu. Iya. Ngaruh banget ya. Ngaruh banget. Kelihatan sekali ya. Mungkin kalau orang tua nggak ngeh gitu, ya orang cuma nyuapin doang kan gitu. Cuman minum doang, nggak kelihatannya gitu. Kelihatannya nggak ada yang itu efeknya luar biasa banget itu. Melayani anak sih kesannya iya kita sayang sama dia. Makanya kan kalau di TK itu ada anak misalnya minta tolong bukain, Pak tolong bukain, ya bukain ini botol misalnya, bukain, coba dulu kamu pasti bisa, gitu kan. Dia berusaha masih nggak bisa juga, kita klik aja dulu, klik, coba dulu. Yang penting muncul rasa percaya diri dia tuh. Kalau dia bisa kasar gitu ya. Iya, baca bismillah dulu gitu kan. Oh iya aku bisa. Bisa kan? Besok coba sendiri ya. Ternyata kamu sudah hebat, bisa buka tutup botol sendiri. Nah, balik lagi kayak anak tadi. Terus yang Kak Idris, akhirnya Kak Idris cara nge-treatnya gimana? Ya diulang-ulang aja stimulasinya. Bicara ya prosesnya dipanjang aja gitu ya. Jadi panjang. Stimulasinya jadi lebih ini jangan-jangan kita coba asesmen, ini jangan-jangan keseimbangan otak kanan otak kiri kayak gimana gitu kan ya, kita coba main-main keseimbangan otak kanan otak kiri kayak gitu. Ya tetap aja balik lagi. Nah ini udah lama nggak datang si anaknya. Lama nggak datang, nggak tahu kenapa nih nggak datang. Sibuk sekolah kali, amin. Nah itu tuh kalau sekarang kan nggak boleh ada anak tinggal kelas ya. Iya, sekarang WhatsApp begitu. Ya kan. Nah tapi masalahnya si guru ini menstimulasi nggak anaknya. Khawatir ya tadi. Ya kayak, nah akhirnya kan SMP. Khawatir yang tadi aku cerita itu. Iya. Takut karena bentrok sama peraturan. Ya udahin deh naik. Iya. Gitu. Padahal nggak naik juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Membaca itu kan resiko yang paling besar. Iya. Itu hal mendasar dari belajar. Iya. Nggak naik ya nggak apa-apa, nggak naik aja. Terus apa lagi pernah nemuin yang aneh nih? Enggak, kalau ini baru itu. Paling kalau yang kelas pagi ini kan anak-anak 3 tahun ya. Usia pra membaca, paling persoalan sosial emosi kayak gitu. Oh iya. Itu mah biasa lah, anak-anak usia segitu kan. Masih fokusnya masih belum terlalu bisa lama. Fokus, kecuali mereka yang senengin main-main motorik tuh mereka seneng banget tuh. Main tepung, main biji-bijian apa segala macam. Nyusun iya, nyusun biasanya lebih seneng mereka. Seneng banget gitu. Iya. Ini nggak pernah pakai media mahal-mahal, nggak ada gelas, stick es krim. Iya, berarti stick es krim ya ditaruh disusun gitu aja tuh. Iya. Sederhana banget. Nyusun gitu itu bocah seneng banget itu. Iya. Apalagi kok bisa sampai panjang. Seneng banget itu dia. Iya, kemarin di sini nih dia bikin kamu sedang main apa? Nah, lagi bikin jalan tol lah. Pakai stick es krim disusun 2 kiri kanan, tengahnya buat jalan mobil-mobilan. Panjang dari sini sampai sono. Iya. Gitu. Tapi saya pernah kayak itu. Kalau anak kecil itu ternyata imajinasinya luar biasa. Oh iya. Saya pernah nonton tentang olah otak. Ada gambar, ada kertas, dikasih gambar begini, bulat, lingkaran, dikasih ke orang dewasa, tanya, ini gambar apa? Orang dewasa jawabannya, oh itu lingkaran.
oh itu bundar, oh itu angka 0. Oke. Itu huruf O. Orang dewasa. Tapi ketika dikasih ke anak-anak, ini apa? Ada yang jawab bola, ada yang jawab roda, ada yang gambar matahari, ada yang bilang bulan. Dan saya ingat pas nonton itu, wah gila, imajinasinya gila banget. Padahal cuma gini doang, cuman garis bulutan gitu. Wah emang anak-anak itu pembelajaran kurikulum merdeka tuh harusnya bisa sampai situ. Cuman kan yang dipahamin sama guru tuh cuma administrasinya ribet. Aduh, perubahan kurikulum nih, pusing apa. Jadi udah pusing duluan, belum action. Emang kayak begitu anak-anak tuh. Aneh dulu punya anak TK, dia gambar di kertas, pakai krayon warna merah. Udah warna merah aja. Ini apa? Nah, api. Api apa? Iya, api yang membakar, menyala, panas, dia bilang. Kamu pernah lihat api? Iya, aku pernah lihat api. Di mana apinya? Di dalam ibuku. Loh, ibunya ada apinya? Iya, soalnya setiap pagi-pagi ibuku marah-marah terus. Berarti kan di dalam tubuhnya ada api yang membakar dia, jadi dia marah-marah. Nyampe. Padahal cuma kayak krayon warna merah, udah. Ceritanya panjang. Wah, dia nyampe. Nyampe maksudnya dia nyampe semua yang ada di otaknya di visualkan cuma iya. Asik ya. Itu maksudnya imajinasinya main banget asik kan? Dan itu bukan cuma sekedar imajinasi biasa, tapi itu juga kan ajang curhat dia. Iya. Ya kan? Bener. Jadi itu dia gambar pagi-pagi, dia mau curhat sebenarnya, tapi melalui media gambar. Dia curhat. Ya kita aja kan kalau udah gede, ya kan, udah gede nih kita nih. Kalau kita punya masalah, terus kita ngomong sama orang, itu minimal ada beban yang terangkat. Ada leganya dikit. Nah, dia juga gitu, anak-anak juga gitu tuh. Habis dia curhat, dia lega, kemudian nanti pada akhirnya dia siap untuk belajar. Jangan anggap sepele itu anak-anak curhat. Ini pas saya demen itu aja tuh pas yang dikasih gambar lingkaran itu anak itu langsung. Gila, dalam gila banget. Maksudnya gila dalam hal dia bagaimana. Itu kayak tadi kayak itu ini sebetulnya itu gambar yang kita sebagai orang dewasa ngeliatnya sederhana ya. Sederhana banget. Ternyata dia tuh imajinasinya sangat bermain. Dia gambar lingkaran, dia bisa bilang ini roda, bisa bilang itu bulan, bisa gambar bilang matahari. Kalau kita ya udah itu 0 sama huruf O aja. Jadi gitu doang. Gambar apa? Lingkaran. Iya. Selesai. Dan kalau anak ternyata nggak semudah itu, nggak sesepele itu mereka. Ternyata gila banget. Mungkin kalau digambar kotak dia akan berpikir yang lain lebih gila lagi gitu, berarti gitu. Aneh tuh kena smash. Ini nampar banget. Nggak tahu ini anak nonton dari mana gitu ya. Itu nampar banget. Dia memang kalau pagi itu kan dulu suka ada disebutnya jurnal pagi. Jadi anak tuh memang dibebaskan untuk menggambar apa saja dan menceritakan gambar yang sudah. Jadi ada anak gambar tuh satu titik doang tuh di kertas itu. Nah, berdasarkan pengalaman Aneh, anak itu suka berimajinasi dan lain sebagainya. Maka Aneh nanya, kamu sudah gambar? Sudah. Mana? Tuh. Itu gambar apa? Coba menurut Pak Idris gambar apa? Dibalik. Gila itu susah banget itu jawabnya. Menurut Pak Idris gambar apa? Batu meteor. Apa segala macam tuh jawaban Aneh aja, kutu dan apa segala macam lah ya. Udah. Ini apa Pak Idris, dia bilang. Ini Aneh jawab tuh batu, kerikil, segala kemungkinan yang berkaitan. Segala kemungkinan ya, karena dia pasti berimajinasi. Oke, Pak Idris nyerah. Pak Idris nggak tahu ini apa. Ini tuh kertas. Iya,
meja kertas, tapi kan kamu gambar titik di situ. Nah, kenapa sih emangnya sama aja sama kayak ayahku? Kenapa kalau yang kecil-kecil itu selalu dilihat? Kenapa nggak lihat yang besar? Ini kan kertas. Kenapa harus yang kecil yang diperhatikan? Sama kayak aku kalau salah sama ayahku sedikit aja pasti aku diomelin. Padahal aku udah bantu ini, bantu itu dan lain sebagainya. Ah mas, Gitu, langsung ketampol. Iya, gitu. horor banget. Anak-anak siswa di situ itu dulu tuh emang kayak gitu cara berpikirnya, karena kita membiasakan ya itu tadi, dia memahami, menginterpretasikan, mengolah informasi, literasinya emang kuat. Oh itu bicara paham ya. Bicara paham. Jadi yang tadi ente bilang tadi, bagaimana dia melihat, bagaimana dia mendengar, kemudian mengolah itu semuanya, itu dia sampai ke situ. Lo bikin skip nggak bisa ngomong juga tuh. Aduh ya Allah, ada inget namanya Matin tuh anak. Dia ternyata minta, sebetulnya dia pengen lu fokusnya yang ini dong, yang gede gitu ya. Iya, ini apa? Makanya dia nanyanya gitu, ini apa? Ya benar kalau pertanyaan dia ini apa, ini kertas. Kenapa harus noda yang ada di dalam kertas itu yang diperhatikan? Iya. Wow, gila, bener tuh, rasanya kayak, tuh langsung kayak deg gitu ya. Bukan main. Wah horor kan. Wah, anak apa nih? Tapi itu berarti apa? Tingkat imajinasi dan kedewasaannya dia main banget. Main banget. Itu anak usia 5 tahun. Iya. 5 tahun apa 6 tahun dulu itu. Jauh banget itu, maksudnya ternyata sampai gitu pemikiran kayak gitu tuh, Iya. di anak umur segitu. Sekarang dia kuliah di mana ya kemarin? Udah kuliah aja. Udah kuliah, itu udah lama banget itu kejadiannya. Kuliah di IPB. Itu bayangan aku itu kayaknya anak-anak kelas 5 atau 6 deh untuk bisa berpikir kayak gitu. Harusnya ya. Iya, bayangan aku nih. Minimal ya. Sebagai orang, tapi aku orang yang nggak tahu ngedidik ngajar siswa gitu ya. Tapi bayangan aku kayaknya kalau olah otak itu biasanya iya kelas 5-6 ke atas deh gitu. Karena dulu tuh kita ngajarin anak-anak nih di sekolah belakang sini itu gitu. Pak Idris, tahu nggak Pak Idris? Planet apa yang paling jauh dari bumi, misalnya dia nanya gitu ya. Planet apa yang paling jauh dari bumi selain Pluto? Emang ada yang lebih jauh lagi? Ada. Kamu tahu? Makanya aku tanya Pak Idris gitu kan. Nah, Pak Idris nggak tahu nak. Nanti Pak Idris baca dulu ya. Kalau nggak tahu jawabnya. Nanti Pak Idris baca dulu. Nanti kalau Pak Idris sudah baca, dapat informasinya, nanti kita lanjutkan obrolan ini. Tapi kamu di rumah juga cari juga referensinya, cari bukunya, tanya bunda, tanya ayah. Si anak benar-benar bertanya karena tidak tahu. Iya. Kita tuh harus jawabnya begitu. Nggak boleh anak-anak kecil ini kita bohongin juga dia bisa gitu kan. Enggak. Kalau di sekolah belakang ini dulu tuh konsepnya gitu. Oh. Iya. Nah besok kita tuh nggak boleh bohong juga. Besok kita tanya dulu, kalau dia nggak nanya kita yang nanya, gimana udah ketemu belum planet terjauh dari bumi? Oh Pak itu sudah baca, aku sih udah kemarin dibacakan sama ayahku, bla bla bla, udah cerita lah segala macam. Nah kalau Pak Idris nih ada referensinya gini. Itu. Oh iya. Gitu, jadi nggak boleh jawab wah nggak tahu Pak Idris ngapain sih ngomongin kayak gituan anak TK ini gitu. enggak gitu konsepnya. Konsepnya tuh begitu. Jadi bahasanya ayo kita sama-sama belajar gitu Iya. ya, benang merahnya gitu ya. Iya. Kalau misalnya ada sesuatu pertanyaan yang kita sendiri sebetulnya belum tahu,
daripada kita bilang asal-asalan Iya. atau kita bilang dia nggak usah itu kasih ajak aja yuk kita sama-sama cari tahu yuk bareng-bareng gitu berarti. Iya gitu. Oke gitu. Makanya buku-buku itu kan di setiap kelas tuh ada banyak buku tuh, buku-buku bakat termasuk ensiklopedia yang tebal-tebal itu ada. Karena untuk mengatasi hal itu. Iya. Jadi bisa juga ya, misalkan si anak kita nanya terus kita oke, kita cari bukunya dulu yuk, kita lihat bareng-bareng, bisa gitu. Bisa. Yuk kita cari yuk. Nah, kita cari ke ke perpustakaan misalnya yang bukunya banyak. Nah, dia akan cari yuk, kamu cari sebelah sana, cari sebelah sini. Kalau anak-anak kan cari, kalau dia belum bisa baca paling dia ngelihat gambar. Oh, ini ada gambar planet nih. Pak Idis di buku ini ada enggak nih? Lebih baik begitu ya. Gitu. Tapi banyak juga guru-guru yang belum begitu. Ada aja. Kan kalau jadi guru kan nggak boleh pakai mood kan kerjanya. Nggak boleh lah, harus mood terus. Iya nggak boleh. Maksudnya nggak boleh terpengaruh dengan mood dia sekarang bagaimana. Ya harus stabil moodnya gitu. Janganlah, jangan jadi guru kalau begitu. Nggak usah jadi guru mendingan. Karena ada tuh di Instagram apa? Siapa? Sebentar. Apa di Instagram pernah ngeliat guru jalan di lorong kelas. Siapa? Oh, dia jalan lorong kelas gak merenung. Tapi pas depan pintu masuk kelas, udah langsung benahin diri, senyum, masuk. Iya. Jadi sebetulnya lagi jalan tuh di sepanjang lorong tuh dia merenung lagi, nunduk aja. Tapi ketika dia sampai depan kelasnya, bukan depan kelas, depan pintu masuknya. Iya. Dia benahin diri, senyum, masuk. Iya. Dulu kepala sekolah aneh tuh, gitu. Bentar aneh ngambil charger dulu ya. Dulu kepala sekolah tuh aneh tuh gitu. Dia kalau dia pasti datangnya pagi, lebih pagi daripada yang lain. Jadi belum ada siapa-siapa, dia udah datang di depan gerbang dan dia menyambut semua yang datang. Termasuk nyambut si gurunya. Termasuk guru. Ya memang diutamakan nyambut guru. Assalamualaikum, apa kabar? Gimana hari ini? Semangat ya. Pasti dulu tuh gitu. Iya. Pasti gitu. Tapi kan kita mau nggak mau dia senyum ya kan. Kita senyum juga kan. Oh ya, alhamdulillah, bla bla bla. Diajak ngobrol sedikit. Gimana keluarga, sehat, bla bla. Apa sih, kepo banget sama keluarga gitu. Dulu tuh kayak gitu. Padahal begitu masuk selesai ketemu dia, jalan ke depan jadi senyum-senyum sendiri aja. Oh iya. Itu naikin mood booster banget. Oh iya ya. Nah begitu Ade jadi kepala sekolah, Ane melakukan itu juga. Karena ternyata emang perlu. Berasa ke Ane dulu. Oh, wah oke tuh kayak gitu tuh. Ternyata ada efeknya. Gitu. Jadi nggak kayak ngejagain guru yang telat. Mau sih gitu enggak. Tapi gimana? Kok kenapa? Ada masalah ya di jalan ya? Ya, nggak apa-apa gitu kan. Kan dia akan tidak enak dengan sendirinya ya. Akan tidak enak dengan sendirinya. Nggak apa-apa. Emang kadang-kadang macet, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak terduga. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kan sudah tetap semangat kan? Dia pasti bilang gitu. Yang penting tetap semangat kan untuk ketemu sama anak-anak di dalam. Gitu. Ngejaga ya. Terima kasih ya, meskipun banyak masalah yang dihadapi pagi ini, tapi tetap mau datang ke sekolah. Tetap diapresiasi. Woi, telat setengah jam loh telatnya, tetap diapresiasi. Nggak apa-apa kalau telat 3 hari, kalau telat baru gue SP1. Asli. Gue kan ingin sambut tuh, cuma gue catat aja. Tapi ya kalau secara administrasi itu beda ya urusannya ya. Tapi paling nggak minimal itu tuh
Tidak, hari itu senang gitu. Iya. Itu beda. Dan kesadaran untuk datang lebih awal pun itu bukan karena persoalan administrasi pada akhirnya. Iya, setidaknya dengan sendirinya. Iya. Kalau catat, oh telat nih, catat. Oh, 3 hari ya. 3 kali ya udah. Senewan itu seharian udah. SP1. Wah, ngaji. Seharian udah longsor mukanya. Bu Guru, tahu nggak Bu Guru planet yang terjauh dari bumi? Apa sih nanya-nanya? Tapi bisa aja guru gitu ya. Bisa dong. Udahlah nggak usah dibahas lah, masih anak TK juga ngapain bahas gituan? Ya, jadi nggak enak. Iya, paling anak-anak suka nanya receh. Iya. Pertanyaan receh. Receh tapi Dia yang menurut orang dewasa, ini mah nggak usah ditanya kali gitu. oh iya banyak. Anak kecil sering begitu kan. Dan bahkan anak itu tidak bertanya cuma 1, 2, 3, bisa berkali-kali. Iya. Nanyanya. Iya. Ya gitu. Dan ya Allah. Pertanyaan yang sama besok ditanya lagi. Besok ditanya lagi. Anak tuh kadang begitu juga. Itu kalau guru nggak tanggal senewan ya. Senewan. Asik nanya itu mulu. Apalagi di depan telat ya. SP1. Wah, udah Nyampe tuh jadi guru begitu langsung. Nggak nyampe. Langsung masih nih anak nih. Ribet nih anak nih. Aduh. Ya gitulah. Makanya tadi itu bilang apa guru itu pakai hati ya. Hati itu kan mood. Pakai banget. Sebetulnya tuh kau bicara ngajar pakai hati itu bukan bicara tentang jenjang TK doang. Pokoknya semua profesi guru sampai level SMA pun harusnya pakai hati ya. Harusnya. Nah dulu tuh ada salah satu temen aneh. Dia rajin banget sholat duha. Jadi datang tuh pasti lebih awal sebelum anak-anak datang. Kemudian dia sholat duha. Sholat duha itu dia baca doa, gitu ya. Dia aneh sih nggak tahu ya dia doa apa. Kemudian pada suatu hari aneh berkesempatan untuk nanya, apa sih yang didoain? Doain diri kita, doain anak-anak, gitu ya. Kenapa didoain anak-anak? Ya biar mereka ilmunya berkah, biar kita juga ilmunya berkah. Gitu. Dan kelas dia itu kelas yang paling tertib. Paling tertib. Iya. Jadi dia kalau ngomong tuh, oke, teman-teman, santai ya, suaranya pelan, tapi anak-anak tuh diam semua hati. Turnya down aja gitu ya. Iya. Downnya tuh gitu. Iya. Ya anak-anak gitu. Ada tuh kan, kok bisa begini ya guru ya? Apa karena dia sholat duha dan ngedoain anak-anaknya itu gitu ya? Ayo anak-anak, kita hari ini gitu kan? Iya, santai aja. Guru banget tuh. Guru banget. Nada suaranya juga. Iya. Ya anak-anak. Oke, sebelum kita main ada aturannya ya. Siapa yang tahu aturannya? Gila guru banget itu. Gak usah nada bicara itu guru banget. Siapa yang tahu aturannya apa? Anak-anak tuh ribut. Bicaranya bagaimana? Bergantian Bu Guru. Bicaranya bagaimana? Suara lembut Bu Guru. Anak tuh nggak bising lagi. Senyap gitu sendirinya. Bisa oke. Jadi aneh tuh dulu banyak belajar dari guru-guru hebat lah ya. Banyak belajar. Ini kok ada yang urakan gitu, ada yang guru tuh urakan, bener kelihatannya urakan. Dia pakai celana jeans juga, bawahnya nih udah rombe gitu, pakai kaos. Tapi anak-anaknya tuh kelihatan ekspresif, bahagia. Oh iya Kayak gitu. Ada lagi yang kayak begitu, silent. Ada yang ini
yang mana ya gitu. Anak dulu sempat mikir mencoba pakai gaya si A, mencoba pakai gaya si B, mencoba waktu baru dulu. Tapi udahlah, jadi Idris aja. Ini bicaranya ini yang benar yang mana nih gitu ya, kasarnya gitu ya. Ini benar yang mana nih? Sebetulnya kedua-duanya bisa jadi benar bisa jadi salah. Iya. Gitu kan? Iya, bisa. Ya, udahlah, jadi Idris aja lah. Tapi asik. Gue termasuk murid yang indigo aja, Ane pernah punya. Bisa Iya. Jadi kalau lagi bikin lingkaran tuh, Pak Idris di belakangnya ada hantu gitu. Bercanda aja gitu kan. Pura-pura ketakutan, ada hantu mana gitu kan, pura-pura ketakutan. Terus yang lain juga, ayo kita baca doa biar hantunya tidak mengganggu kita baca apa ya? Ya. Sekalianin aja ya? Iya, sekalian aja tuh. Kita baca ini doa, yuk kita baca sama-sama, bla 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 bla. Yuk kita pura-puranya kita usir hantunya, pergi kamu hantu gitu kan. Nah, udah tuh, terus dia nggak lama, gimana hantunya sudah pergi, sudah Pak Idris gitu. Ntar dia ngomong lagi, Pak Idris di belakangnya ada hantu, terus gitu. Satu tahun kemudian pas terima rapot, orang tuanya cerita, iya Pak Idris kemarin tuh si ini dia baru kalau istilah orang Jawa baru kami ruat gitu lah. Diruat gimana maksudnya Bunda? Iya, ternyata dia kan anak indigo dibilang. Jadi dia memang sering melihat hal-hal aneh gitu kan, makhluk-makhluk gaib dan lain sebagainya. Seriusan Bun? Iya, jadi kita ruqyah lah gitu. Supaya dia bisa kembali normal seperti anak-anak yang lainnya. Dalam hati kemarin gua kemarin dia ngomong beneran. Kemarin gua beneran dong di belakang gua gitu. Itu semester 2 terakhir pas nerima rapot, ibunya baru cerita tuh. Habis itu ya. Saya beneran buat ternyata jadi beneran ini. Lah, beneran dong. Udah habis cerita gitu, terus anaknya datang, Iya Pak Idris di belakangnya ada hantu. Canda. langsung jadi beda nanggepinnya. Jadi serius. Tadinya biasa kan. Yuk kita baca doa. Macam-macam aja ya. Kok jadi auranya beda nih. Terus bilang ke orang tua, ibu seharusnya ngomong ke saya, jadi tahu nih. harusnya saya dibiarkan tidak tahu. Saya tetap bisa bercanda sama anak ibu. Jadi beda. Macam-macam. Kocak-kocak sih. Tapi ini kalau jadi guru itu, terutama di level PAUD, ini dari semuanya ya sabar doang ya. Sabar bukan doang, sabar yang diutamakan ya. Sabar, iya. Sabar yang diutamakan. Sabar harus diutamakan. Iya, ya berarti makanya itu satu kelas kalau di level PAUD TK itu sedikit karena memang anak-anak kan aktifnya luar biasa. Ditaruh 20 siswa 30 siswa dalam satu kelas kan. Gimana tuh jadinya? Makanya kan kalau di sini satu kelompok itu cuma 12. Gurunya ada berapa? Gurunya 1. Tapi setiap 2 kelompok, jadi 24 anak nih ya. Itu ada 1 guru bantu. Jadi ada ya. Jadi 12 dihandle sama 1, tapi setiap 2 kelompok itu ada 1 guru bantu. Jadi misalnya kelompok 1 di sini, kelompok A1, kelompok A2 di sana. Nah, guru bantunya itu di tengah-tengah. Kalau kita butuh apa? Fleksibelnya ya. Dia bisa di sana, bisa di sini. Anak mau apa? BAK, BAB sama dia.
Jadi kita mau tetap di situ. Pak Idris aku mau BAK, oh ya silakan sama ibu itu. Keren. Idris kan aku kesini bukan main aja. Iya. Ayo.